Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Hartin di part 2 dalam bab lingkaran. Sekarang kita bahas tentang posisi suatu titik terhadap lingkaran ya. Posisi suatu titik terhadap lingkaran. Jadi kalau misalkan nih kita diketahui sebuah lingkaran kemarin sudah dijelaskan ya bahwa lingkaran itu merupakan tempat kedudukan titik-titik yang berjarak sama terhadap satu titik tertentu atau titik pusat. Ini dia titik pusatnya. Ya. Kemudian kita harus menentukan titik-titik posisi titik. Nah, untuk menentukan posisi titik itu kan dia diketahui ya bahwa titik itu kan ada yang berada di luar lingkaran, kemudian ada yang pada lingkaran, kemudian ada yang di dalam lingkaran ya. Kalau misalkan ini kita anggap sebagai titik A, ini titik B, ini titik C ya. Kalau dari gambar ini kan kita tahu nih bahwa posisi titik A ini ada di luar lingkaran. Posisi titik B itu ada pada lingkaran, sedangkan posisi titik C itu terletak di dalam lingkaran. Kalau ini dia pusat ya. Nah, kemudian kalau ada lagi nih, misalkan titik D. Nah, D ini berarti posisinya di mana? Di luar lingkaran. Kemudian E di sini berarti dia di dalam lingkaran. Kalau F di sini berarti F terletak pada lingkaran. Nah, tetapi masalahnya di sini adalah kita nggak tahu posisi titiknya ini dalam gambar ya. Kalau misalkan ada soal seperti ini nih, ada contoh soal, tentukanlah posisi titik terhadap lingkaran. Nah, kan kita nggak harus menggambar terlebih dahulu ya untuk menentukan titiknya ya. Jadi kita bisa menggunakan rumus aja yang diketahui. Nah, di sini ada beberapa rumusan posisi titik terhadap lingkaran. Yang pertama yaitu pada lingkaran yang pusatnya di 0,0. Nah, lingkaran pusatnya 0,0 kan dia rumusnya kemarin ini ya, x kuadrat plus y kuadrat sama dengan r kuadrat. Ini rumus persamaan lingkaran yang pusatnya di 0,0. Kemudian kalau menentukan posisi titiknya, misalkan kita punya titik A, B nih, dia akan berada di dalam lingkaran jika A kuadrat plus B kuadrat kurang dari R kuadrat. Jadi kalau titik kita masukkan ke persamaan, ternyata nilainya kurang dari jari-jari, berarti dia berada di dalam lingkaran. Kemudian dia akan berada pada lingkaran apabila si titik ini kita substitusi ke persamaan lingkaran, nilainya sama dengan R kuadrat. Jadi dia jarak titik itu sama, karena kan titik kalau dia posisinya dimanapun pada lingkaran itu kan dia sama aja dengan jari-jari kan ya gitu. Nah, yang ketiga sama, kalau A, B berada di luar lingkaran itu jika kita substitusi ke persamaan ternyata dia lebih besar daripada jari-jari. Ini pun berlaku sama persamaan lingkaran yang pusatnya di A, B. Ini kemarin persamaan lingkaran yang pusatnya di A, B. Nah, misalkan kita punya titik M, N. Dia terletak di dalam lingkaran itu apabila kita substitusikan ke sini, si titik ini kita substitusikan, nilainya itu kurang dari R kuadrat, berarti dia di dalam lingkaran. Kalau sama dengan berarti dia pada lingkaran. Nah, kalau lebih besar dari R kuadrat dia di luar lingkaran. Begitupun di lingkaran yang bentuk umum. Nah, lingkaran bentuk umum yang ini kalau menentukan posisi titik juga sama. Si titik kita substitusi satu-satu. Nah, kalau dia ternyata titiknya itu dia kurang dari 0, berarti dia di dalam lingkaran. Kalau sama dengan 0 pada lingkaran, kalau lebih besar dari 0 berarti dia di luar lingkaran. Nah, udah konsepnya cuma seperti itu aja. Nah, sekarang untuk contohnya, misalkan nih contoh soal yang nomor 1, tentukanlah posisi titik T 2,3 terhadap lingkaran. Nah, ini kan kita nggak usah gambar ya, kita nggak usah gambar terus nyari posisinya di mana, nggak, itu akan kelamaan. Jadi langkahnya gimana? Nah, langkahnya berarti tinggal kita substitusi aja. Di sini kita punya persamaan lingkaran itu x kuadrat plus y kuadrat sama dengan 10. Ini persamaan lingkarannya. Kemudian kita disuruh menentukan posisi titik 2,3. Nah, jadi posisi titik itu kan x, y ya. X, y berarti kita masukkan aja. Jadi x-nya itu 2, jadi 2 kuadrat plus 3 kuadrat itu berapa? 3 kuadrat di sini 10. Kita belum tahu tandanya, kita lewatin dulu aja. 2 kuadrat itu 4 ditambah 3 kuadrat itu 9, jadi 4 tambah 9, 4 tambah 9 itu 13, ini 10. Nah, sekarang 13 itu tandanya lebih besar apa kurang dari 10? 13 itu kan lebih besar ya. Nah,
13 lebih besar dari 10. Berarti gimana? Kalau dia lebih besar, berarti dia berada di luar lingkaran. Gitu ya. Dia lebih besar karena kalau A kuadrat plus B kuadrat lebih besar dari R kuadrat, berarti dia ada di luar lingkaran. Oke, soal yang kedua. Tentukanlah posisi titik terhadap lingkaran. Nah, sama di sini ada lingkaran X min 1 kuadrat ditambah Y min 5 kuadrat sama dengan 25. Nah, kita punya titik min 3,2 ini sebagai X sama Y. Nah, caranya kita substitusi aja ke sini ya. Dia sebagai X sama Y. Berarti X-nya itu dia min 3. Min 3 masukkan berarti min 3 min 1 kuadrat ditambah Y-nya itu 2. 2 min 5 kuadrat sama dengan, kita hitung aja ya. Min 3 dikurangi min 1, min 3 dikurangi 1 itu min 4, min 4 dikuadratin itu 16, ditambah 2 kurangi 5 itu min 3, min 3 dikuadratin itu 9, 16 tambah 9 itu 25. Nah, sekarang 25 itu kan nilainya sama aja dengan R kuadrat ini ya. Karena dia sama aja dengan R kuadrat, berarti posisinya ada di terletak pada lingkaran ya. Satu lagi ya, soal nomor 3. Tentukan posisi titik. Titiknya di sini ada 3 titik, 1,3, kemudian 7,5, kemudian 9,2 terhadap lingkaran. Nah, di sini ada lingkaran X kuadrat plus Y kuadrat min 8X min 2Y min 8 ya. Nah, jadi untuk menentukan posisi titik, jadi tinggal kita substitusi aja, kita masukkan satu per satu. Titik A itu dia 1,3. Nah, 1,3 artinya X-nya 1, Y-nya 3. Kita substitusi ke persamaan lingkarannya. X-nya 1 berarti 1 kuadrat ditambah 3 kuadrat dikurangi 8 kali 1 dikurangi 2 kali Y-nya 3 dikurangi 8 sama dengan 1 kuadrat 1 tambah 3 kuadrat 9 berarti 1 plus 9 min 8 ini gini ya, min 6 min 8. Jadinya berapa nih? 1 tambah 9 itu 10, 10 dikurangi 8 itu 2, 2 kurangi 6 itu min 4 ya, 2 kurangi 6 min 4 min 4 min 8, jadinya min 18. Benar nggak nih? Kita cek lagi ya. Ini 10 kurangi 8 itu 2, 2 min 6 itu min 4, min 4 min 18, min 4 min 18, min 4 min 8 itu min 12. Nah, jadi ketemu di sini titiknya ini ketika dimasukkan itu kan dia min 12, sedangkan R-nya ini berapa? Tentukan posisi titik. Oh, di sini ya, maaf ya. Tadi kan di konteks yang ketiga itu kan tadi ini ya. Ketika titik dimasukkan, kalau dia nilainya kurang dari 0 berarti dia ada di dalam lingkaran. Kalau dia sama dengan 0 itu dia pada lingkaran, dan kalau di luar lingkaran itu dia lebih besar dari 0. Nah, sekarang kan dia di sini kita cari ternyata hasilnya min 12. Min 12 itu dia kurang dari 0. Kalau kurang dari 0 berarti posisi titik ada di dalam lingkaran. Itu ya. Oke, sekarang titik yang B kita cari. Yang B itu kan dia 7,5. 7,5 kita masukkan aja ke persamaan. X-nya 7. Berarti 7 kuadrat ditambah 5 kuadrat min 8 kali 7 dikurangi 2 kali 5 dikurangi 8. Nah, jadinya 7 dikuadratin 49. 49 ditambah 25 dikurangi 8 kali 7 5 6 dikurangi 10 dikurangi 8 ya. Nah, sekarang kita hitung 49, ini dulu aja nih, yang gede dulu aja ya. 49 dikurangi 56 itu kan dia min, ini dikurang ini ya, dia min 7. Nah,
min 7, 25 dikurangi 7 itu 18, 18 dikurangi 10 itu 8, 8 kurangi 8 itu 0. Nah, karena dia titiknya ketika disubstitusi sama dengan 0, berarti posisi titik terletak pada lingkaran. Nah, kemudian titik yang C sama, C di sini adalah 9,2. Nah, 9,2 kita masukkan ke persamaan lingkaran, ini X, Y ya. Berarti 9 kuadrat ditambah 2 kuadrat min 8 kali 9 dikurangi 2 kali 2 dikurangi 8. Nah, jadinya berapa nih? 9 dikuadratin 81. 81 plus 4 min 72 min 4 min 8. Ya. Jadi sama dengan 4 dikurangi 4 habis, 81 dikurangi 72 itu 9, 9 dikurangi 8 itu 1. Nah, karena 1 ini dia lebih besar dari 0, berarti posisi titik ada di luar lingkaran. Gitu. Oke, bisa difahami ya. Baik, kalau sudah bisa difahami, berarti untuk posisi titik terhadap lingkaran kakak cukupkan sekian. Kemudian kita lanjut ke video selanjutnya untuk menentukan posisi garis terhadap lingkaran.